Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Abdullah Furqani, nomor induk 475, dan teman saya Nur Rahman dengan nomor induk 040 akan mempresentasikan tentang mengukur dan mengantisipasi exposure transaksi. Jadi di dalam materi ini akan dijelaskan beberapa kata penting tentang exposure transaksi. Dimulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi dari definisi, exposure transaksi adalah mengukur keuntungan atau kerugian finansial dalam bentuk valuta asing dengan jangka waktu yang relatif pendek jika dibandingkan dengan exposure risiko transaksi yang lainnya. Nah, jadi kata kuncinya ada 3. 1. Jangka pendek. 2. Valuta asing. 3. Keuntungan atau kerugian finansial. Oke, jadi seperti yang dikatakan tadi bahwasanya exposure transaksi ini menitik beratkan pada perubahan yang tidak diharapkan dalam aliran kas di masa mendatang pada horizon waktu yang lebih singkat atau lebih pendek. Exposure ini mengindikasikan keuntungan atau kerugian yang diakibatkan oleh dalam bentuk finansial dan diukur dengan valuta asing. Jadi semua kerugian atau keuntungan yang disebabkan oleh valuta asing yang fluktuatif atau bergantinya nilai mata uang dari satu negara itu dapat dikatakan sebagai exposure transaksi. Nah, di sini kita akan belajar mengenai berbagai macam exposure transaksi, bagaimana perusahaan untuk menghadapinya, dan kemudian apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengatasi exposure transaksi. Penyebab dari exposure transaksi, ya. Jadi kita harus tahu apa aja yang bisa menyebabkan exposure atau risiko exposure transaksi ini terjadi. 1. Dari adanya pembelian atau penjualan barang atau jasa secara kredit. Jadi sebagai contoh, ketika suatu barang atau suatu pembelian digunakan dengan menggunakan valuta asing, maka ketika suatu valuta itu nilainya anjlok, maka kita akan terdampak. Misalkan kita beli dalam bentuk dolar, ketika dolar menguat maka rupiah akan melemah di dalam negeri. Jadi itu akan menyebabkan kerugian transaksi yang diakibatkan oleh exposure transaksi. Yang kedua adalah peminjaman atau kredit, pembayaran bunga dan cicilan dalam mata uang asing. Nah, di sini juga sama sebagaimana pembelian atau penjualan. Ketika kita mengambil kredit dalam bentuk valuta asing, ketika valuta asing itu menguat maka kita akan dirugikan. Begitu pula ketika mata uang kita dalam negeri menguat, maka kita akan mendapat keuntungan dari exposure transaksi. Kemudian ada suatu kontrak forward yang tidak jadi di eksekusi. Kemudian yang keempat, memperoleh aktiva atau mendatangkan kewajiban yang didenominasi dalam falas. Jadi semua hal atau semua berbentuk transaksi yang semuanya berbentuk falas atau dalam denominasi valuta asing, semuanya bisa menjadi penyebab dari exposure transaksi. Kemudian mengidentifikasi dari exposure transaksi. Nah, di sini seperti kita lihat dalam buku di halaman 210 gambar 15.1 disebutkan bahwasanya ada 3 bentuk atau 3 macam atau 3 jenis atau 3 kesempatan di mana bisa terjadinya exposure transaksi. Pertama, yakni quotation exposure. Quotation exposure muncul ketika antara penjual mengutip hingga pembeli mengirimkan order, atau ketika menghubungi pembeli untuk mengorder. Jadi antara kutipan yang ada tersedia di web atau tersedia di manapun itu, kemudian hingga pembeli secara resmi melayangkan pesanan. Kedua yaitu backlog exposure. Backlog exposure hadir ketika
pembeli mengirim pesanan hingga penjual mengirimkan produk dan menagihnya. Kemudian ada juga billing exposure, yakni antara penjual mengirim produk dengan pembeli membayarkan uang dengan secara tunai. Nah, di sini ada 3 kesempatan atau 3 jendela di mana adanya perbedaan persepsi atau perbedaan falas yang terjadi. Semisal quotation exposure, harga yang tertera di papan informasi mengindikasikan bahwasanya harga suatu barang $100 US dollar. Nah, dari angka $100 itu, ketika kita pertama kali melihat atau pertama kali kita mengutip hingga kita secara resmi melayangkan pesanan, ada jeda waktu di mana fluktuasi falas itu berubah-ubah. Nah, disinilah adanya exposure transaksi. Nah, dan begitu juga selanjutnya dan seterusnya dengan backlog exposure dan juga billing exposure. Perlu diingat juga bahwasanya semua ini tidak harus terjadi seluruhnya di antara 3 ini, tetapi bisa saja bebas dari quotation exposure tapi terdampak dari backlog dan billing exposure atau yang lainnya. Jadi 3 ini tidak harus semuanya mesti terjadi semua. Ada kalanya tidak di antara 3 kesempatan ini penjual dan pembeli tidak mengalami exposure transaksi ini. Nah, kemudian selanjutnya dalam mengidentifikasi exposure transaksi, suatu perusahaan melakukan 3 langkah, yakni pertama dengan mengidentifikasi seberapa besar derajat exposure transaksi. Kemudian kedua, perusahaan juga harus memutuskan apakah perlu untuk melakukan hedging atau menghilangkan exposure transaksi. Kemudian ketika kita melakukan hedging atau melakukan tindakan, berapa nilai kandung atau teknik lindung nilai yang terbaik yang digunakan oleh suatu perusahaan demi melindungi dari nilai falasnya. Nah, ketika ada exposure transaksi, suatu perusahaan kan juga berada di banyak tempat dan banyak negara. Jadi tiap negara dan tiap tempatnya mempunyai exposure transaksi sendiri-sendiri. Nah, disitulah peran dari tiap kultur perusahaan, apakah mau mendesentralisasi kebijakannya dengan mengizinkan tiap-tiap cabang untuk melakukan strategi hedging atau strategi untuk mengatasi exposure transaksi, atau keputusannya pusat mutlak ada di kantor pusat. Nah, tentu tiap keputusan memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Dengan cara mendesentralisasi, maka keputusan akan lebih cepat untuk dilakukan. Akan tetapi jika semua cabang mempunyai kepentingannya masing-masing, maka akan lebih sulit untuk mengatur dan mengelola semua cabang untuk menjadi satu. Jadi harus diprioritaskan mana dulu yang harus diselesaikan masalah exposure transaksinya dan mana dulu yang bisa nanti aja mengatasi exposure transaksi. Kemudian untuk mengatasi exposure transaksi, secara umum ada 2 jenis teknik yang bisa dilakukan, yakni dengan cara teknik kontraktual, yakni dengan kita melakukan kontrak atau forward atau lain sebagainya, atau hedging dengan harapan nilai lindung dari suatu mata uang itu akan tetap terjaga di kemudian hari. Nah, kemudian cara yang kedua yang bisa dilakukan yakni adalah dengan cara operasional. Operasional tidak melakukan kontrak atau melakukan forward seperti strategi kontraktual, akan tetapi strategi operasi ini dengan cara tindakan misalkan menahan pembayaran. Nah, ini kan
eh, sangat-sangat teknis dan ini tidak perlu suatu kontrak atau suatu transaksi lain untuk melakukannya. Misalkan menunda pembayaran hingga valuta asing kembali ke normal. Nah, ini merupakan salah satu strategi operasional yang biasa digunakan oleh perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Habib. Yang selanjutnya ada teknik-teknik menghilangkan eksplosif transaksi. Yang pertama, forward market heading. Perusahaan yang berada dalam posisi long akan menjual falas forward, sementara perusahaan pada posisi short akan membeli forward tersebut. Dengan cara ini, perusahaan dapat mematok nilai dolar dari aliran kas falas. Sebagai ilustrasi, misalkan push spot dan market adalah DM1 sama dengan 0,40 dolar dan push forward 1 tahun adalah DM1 sama dengan 0,3828 dolar, maka penjualan forward sebesar DM25 untuk 1 tahun penyerahan akan menghasilkan 9,57 juta dolar, berapapun push spot pada tanggal 31 Desember. Yang kedua ada money market heading. Melalui kegiatan minjam dan sekaligus meminjamkan dalam dua mata uang berbeda dengan tujuan mengunci nilai dolar dari aliran kas falas di masa mendatang. Yang ketiga ada risk shifting, yaitu memindahkan resiko dapat dilakukan dengan mencoba mengekspor dalam mata uang yang menguat nilainya dan mengimpor dalam mata uang yang nilainya melemah. Yang keempat ada pricing decision, mengkonversi antara harga falas dan harga dolar dengan menggunakan kurs forward, bukan kurs spot. Bila harga dolar cukup tinggi, eksportir sebaiknya mengikuti dengan melakukan penjualan dan sebaliknya. Harga falas merupakan rata-rata tertimbang dengan dari kurs forward untuk penyerahan pada tanggal tersebut. Yang kelima ada exposure netting, menghilangkan exposure dalam satu mata uang dengan exposure dalam mata uang yang sama atau mata uang yang lain. Sedemikian rupa sehingga laba atau rugi dalam kedua posisi mata uang akan dapat saling meniadakan exposure satu sama lain. Yang keenam ada currency risk sharing. Membagi resiko mata uang dapat dilakukan dengan mengembangkan kontrak customized hedge dengan melekat pada transaksi perdagangan. Kontrak ini berbentuk klausul penyesuaian harga di mana harga dasar disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kurs tertentu. Yang ketujuh ada foreign currency option. Bila jumlah aliran kas keluar dari falas tidak diketahui, maka sebaiknya pembeli current forward. Namun bila jumlah tersebut diketahui, sebaiknya beli call option pada mata uang tersebut. Bila jumlah aliran kas masuk dari falas diketahui, sebaiknya jual current forward. Namun bila jumlah tersebut tidak diketahui, sebaiknya beli put option pada mata uang tersebut. Yang selanjutnya ada strategi operasi. Yang pertama, leading and lagging. Perusahaan dapat menggunakan tindakan leading dengan mempercepatkan saat pembayaran sebelum dolar mengalami apresiasi, atau tindakan lagging dengan memperlambat pembayaran sampai depresiasi mata uang domestik usai. Tindakan percepatan atau perlambatan mencerminkan penyesuaian dan waktu pembayaran atau penerimaan untuk mencerminkan ekspektasi mengenai nilai tukar di masa mendatang. Yang kedua ada cross hedging, yang melakukan lindungan nilai posisi terbuka pada satu mata uang dengan melakukan lindung nilai pada mata uang lainnya yang amat erat korelasinya dengan mata uang yang pertama.
Yang ketiga ada current diversification. Nilai aliran kas masuk di masa datang dari falas akan lebih stabil bila falas yang diterima tidak berkolerasi positif. Terus yang keempat ada Rankoving Center. Suatu cabang perusahaan mengelola pada suatu lokasi semua eksposur transaksi dari perdagangan intra perusahaan. Ada 3 manfaat menggunakan strategi ini. Yang pertama, manajemen dari semua eksposur transaksi atas penjualan intra perusahaan dipusatkan pada satu lokasi. Yang kedua, dengan menjalin kurs atau order di masa depan, pusat ini dapat menentukan biaya pada mata uang lokal sebelumnya. Terus yang terakhir ada pusat ini mampu mengelola aliran kas intra perusahaan, termasuk mempercepat dan memperlambat pembayaran. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.